Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahid. Nah, di video kali ini kita mau bikin snack gitu ya. Dan masih mungkin kayak video sebelumnya, ini kita bikin snack yang vegetarian version gitu ya. Jadi kita hari ini mau bikin kroket kentang isi jamur tiram bumbu kacang gitu ya. Nah, jadi kita pakai kentang. Di sini kita pakai kentang kurang lebih sekitar 300 gram ya. Nah, kentang 300 gram ini saya goreng dulu, kemudian saya lembutkan. Jadi mirip seperti membuat perkedel gitu ya. Ini saya tambahkan dengan bawang putih bubuk. Nah, kemudian kita juga menyiapkan di sini ada kuning telur, dan yang unik di sini nanti saya tambahkan dengan sedikit kental manis. Nah, kenapa pakai kental manis? Karena ini mau ngasih rasa creamy nanti di kornetnya, gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada bumbu-bumbu, ada bawang putih, ada pala bubuk, gitu ya. Terus ada garam, dan juga ada kaldu jamur gitu ya, ada lada putih dan kawan-kawan. Kemudian di sini saya siapkan untuk coatingnya gitu ya. Di situ ada telur, ada tepung terigu, dan juga ada tepung panir. Kemudian nanti di sini saya sudah siapkan, ini ada bumbu kacang gitu ya. Teman-teman bisa pakai bumbu kacang instan gitu ya, saus kacang instan, kemudian ditambahkan sedikit air dan juga kecap. Dan saya siapkan juga di sini ada daun jeruk. Nah, untuk mengkondisikan jamur tiramnya, nah pertama jamur tiram ini kita suir-suir dulu teman-teman. Terus kita kita bersihkan kalau masih ada tanah dan segala macam. Kemudian kita tambahkan dengan kurang lebih 1 sendok makan garam gitu ya, setengah sendok makan garam. Nah, ini akan kita remas-remas teman-teman. Jadi kenapa ini kita remas-remas? Jadi fungsi utamanya diremas ini adalah untuk mengeluarkan air yang terdapat di dalam jamur tiramnya gitu ya. Nah, apa fungsinya? Jadi fungsinya adalah untuk membuat nanti si jamur tiram ini ketika nanti dimasak dia sudah lebih kering gitu. Nah, setelah sudah lebih kering, nanti teksturnya dia lebih kenyal dan mirip seperti daging gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang vegetarian menghindari daging, nah ini bisa jadi pilihan gitu ya untuk teman-teman yang menghindari konsumsi daging gitu ya. Nah, di sini akan kita remas-remas nih. Kalau teman-teman lihat airnya bisa sebanyak ini teman-teman. Ya, banyak banget airnya. Nah, ini akan kita saring nih ya. Banyak sekali airnya. Nah, ini akan kita buang dulu. Nah, kalau sudah kita buang, ini juga masih kita remas-remas lagi teman-teman. Jadi meremasnya ini kurang lebih selama beberapa menit ya, 3 menit gitu. Santai aja, nggak usah terburu-buru gitu ya. Di sini saya siapkannya sekitar 100 gram untuk jamur tiramnya. Tapi bisa dikurangin tergantung jumlah yang mau teman-teman buat gitu ya, atau mau diperbanyak juga boleh ya. Jadi kuncinya dikasih garam, kemudian kita remas-remas sampai cairannya benar-benar keluar teman-teman. Nah, nanti lama-kelamaan teksturnya akan jadi seperti ini ya. Dia bisa jadi satu kayak gini, kemudian dia lebih kelihatan berserat, jadi seperti daging gini. Nah, ini kalau sudah seperti ini akan kita bilas gitu ya, karena akan kita buang aromanya, sisa aroma langunya. Jadi kita bilas sebentar, kemudian nanti kita remas-remas lagi sampai airnya nanti akan berkurang gitu ya. Ini saya cuci dulu ya teman-teman. Sudah saya bilas gitu ya dengan air, kemudian saya remas lagi sampai benar-benar menekan gitu ya, sampai susah sekali airnya untuk keluar ya. Masih ada sedikit. Nah, nanti sampai hasilnya seperti ini teman-teman ya. Tadi kelihatan separuh dari wadah ini gitu ya, stainless bowl ini sisanya cuma tinggal segenggam tangan gitu ya, dan ini segenggamnya pun separuh genggam gitu ya, bukan yang lebar. Nah, ini kalau sudah, ini bisa kita tumis dulu dengan bumbu kacang ya. Yuk kita tumis teman-teman. Nah, ini ya tadi jamur tiram ini ya sudah cukup kering teman-teman ya, dan karena kita remat-remat ini juga sudah tersuir cukup lumayan gitu ya. Nah, nanti yang besar-besar ini nanti akan kita sisihkan ketika akan kita pakai di isian kroketnya ya. Nah, kalau sudah, kita tumis tanpa minyak
ya, kita tumis tanpa minyak untuk jamur tiramnya. Ini akan sedikit kita keringkan, teman-teman. Yang penting sudah kita buang unsur airnya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bentuknya fresh, numisnya lama sekali. Jadi kalau bisa kita remas-remas dulu biar kadar air di dalam jamur tiramnya ini berkurang, gitu ya. Nah, sambil kita nunggu agak sedikit kering gitu ya jamur tiramnya. Nah, teman-teman kalau ingin punya alat masak seperti ini gitu ya, kompor yang bagus, kemudian banyak banget kemudian alat-alat yang oke, masak yang oke gitu ya. Nah, teman-teman bisa datang ke Qihomart. Kenapa di Qihomart? Karena di Qihomart itu banyak banget pilihannya gitu ya. Ada kompor yang standar seperti ini gitu ya. Ada juga kompor tanam, ada juga kompor kaca glass yang portable gitu ya. Bahkan juga ada kompor yang earthstone gitu ya, menggunakan batuan gitu ya. Nah, banyak banget pilihannya di sana, dan tentunya di sana pilihan itu juga dibarengi dengan diskon-diskon yang juga oke banget, teman-teman ya. Nah, selain diskon-diskon yang oke, di sana juga pelayanannya juga mantap banget gitu ya. Fasilitas juga oke, teman-teman. Udah di sana ada parkir yang besar, jadi nggak perlu takut tuh kita mau parkir di mana, nggak takut kebagian tempat parkir gitu ya, nggak ganggu pinggir jalan gitu ya. Kemudian kalau haus, teman-teman tinggal ke kafe gitu ya, di sana banyak banget pilihan minumannya, dan juga tentunya dengan dibarengi oleh teman-teman yang ramah di sana gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman bisa Qihomart, karena di Qihomart sih paling lengkap. Nah, ini ya sudah mulai sedikit kering ya. Bisa segera kita tambahkan bumbu kacang yang sudah kita siapkan. Kemudian di sini ada daun jeruk biar lebih wangi isiannya. Nah, ini kita tumis sampai dia lebih kering. Teman-teman boleh dicicipin dulu. Kalau misalnya ada yang kurang rasanya, boleh ditambahkan dengan garam dan lain-lain ya. Rasanya sudah cukup oke. Sudah cukup gurih. Karena kita pakai ini ya, saus kacang yang instan. Jadi kalau saus kacang yang instan udah ada rasanya, di sini juga udah ada kecapnya. Jadi rasanya sudah cukup aman. Nah, ini kita masak cuman sampai bumbunya lebih kering ya. Oke. Nah, ini cukup ya, sudah cukup kering, teman-teman. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini ya yang tadi sudah kita sisihkan. Ini akan kita cincang sedikit lagi ya, teman-teman, biar nanti ukurannya lebih kecil, biar nanti lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam kroketnya. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah lebih kecil seperti ini nanti bisa kita gunakan untuk isian kroketnya. Oke, sambil nunggu ini agak sedikit dingin ya, teman-teman, kita akan siapkan adonan kentangnya ya. Di sini sudah saya siapkan kentang yang dihaluskan, kentang goreng dihaluskan, kemudian saya tambahkan dengan bawang putih bubuk. Di sini juga ada kaldu bubuk, garam, dan juga ada pala bubuk sama lada putih ya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan ini separuh aja kuning telurnya, yang sudah saya tambahkan juga dengan sedikit kental manis ya. Ini saya tambahkan dengan kental manis. Teman-teman juga bisa kalau mau pakai susu bubuk itu juga boleh ya, pakai sekitar 1 sendok makan, bisa banget, teman-teman. Nah, ini kita pastikan
benar-benar halus. Nah, kalau misalnya teman-teman punya potato flake di rumah juga bisa ya, tinggal menggunakan potato flake, tambahkan sedikit air panas, yang mungkin nanti sebelumnya potato flake-nya kalau mau dimodif dengan cita rasa yang lain juga boleh ya. Yang penting kalau bisa, kalau untuk kroket jangan direbus ya, karena direbus nanti mengandung banyak air. Jadi lebih baik kita goreng, bakar, panggang, bake juga boleh gitu ya. Atau ya paling nggak kukus lah kalau misalnya kita nggak mau menggunakan minyak gitu ya. Nah, seperti ini adonannya teman-teman. Jadi adonannya nanti bisa dipulung, dibentuk gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, ini bisa kita isi dengan isian jamur tiram bumbu kacangnya. Nah, ini saya mau bikin agak gede. Saya tambahkan lagi dengan isian dengan adonan kentangnya. Jadi sebisa mungkin jangan kelihatan ya isiannya ya, harus benar-benar rapat. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau sudah, ini nanti agak saya gepengin dikit biar dia bentuknya nggak terlalu bulat gitu ya. Jadi agak sedikit lonjong. Agak sedikit gepeng, maaf. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Satu lagi. Bisa 1,5 ini teman-teman kalau sisanya adonan. Oke, kita lubangi sedikit untuk isian. Seperti ini. Kita tambahkan jamur tiram bumbu kacangnya. Kita tambahkan atau kita tutup dengan adonan kentang lagi. Kita rapatkan sampai benar-benar cukup tertutup. Nah, kalau sudah cukup tertutup, kita padatkan sedikit lagi. Padatkan. Kalau sudah kita padatkan, kita pastikan bagian yang lain juga kalau bisa jangan kelihatan isiannya atau terbuyar nanti. Nah, kalau sudah dipadatkan, kita tekan, gepeng-gepeng. Nah, kalau misalnya ada yang terbuka kayak gini, gimana caranya? Kita tekan ke dalam. Kita pencet lagi, pelan-pelan aja ya. Nah, kemudian kita gepengkan sampai jadi seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini akan kita lumuri dengan tepung kering seperti ini. Pastikan semuanya terkena tepung kering ya teman-teman. Gak usah tebal-tebal banget, yang penting ada kena tepung kering biar nanti tepung keringnya ini membuat telur lebih menempel ke adonan kentangnya. Kalau kurang kita tambahkan dikit. Nah, kalau sudah, ini akan kita celupkan ke dalam telur yang sudah kita kocok. Pastikan semuanya terlumuri dengan telur. Kalau sudah, ini bisa kita taruh ke tepung panir. Teman-teman bisa pakai tepung panko ataupun panir yang putih, bisa pakai yang kuning seperti ini atau yang di mix, ataupun pakai yang tepung panir yang halus ya. Jadi tergantung teman-teman seleranya mau pakai tepung panir yang seperti apa. Nah, ini kita lumuri dengan tepung panir ya, sambil ditekan-tekan lembut ya. Nah, kemudian
Kalau sudah, ini kita tekan-tekan rebus seperti ini bisa kita langsung goreng. Atau kalau mau lebih set, teman-teman bisa didiamkan dulu di dalam kulkas selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit biar si tepung panirnya ini ngeset di adonan campuran antara tepung dan juga telur dan kentangnya. Lalu yang terakhir, yang paling kecil tadi, sisa adonan, masukkan ke dalam telur. Kalau mau lebih hemat, teman-teman juga bisa membuat adonan tepung basah gitu ya, nggak pakai telur. Mau dibikin tebel itu juga bisa ya. Oke, nah ini sudah akan kita goreng sampai matang ya. Yuk kita goreng. Oke, nah ini kita siapkan minyak ya, ini sudah cukup panas. Ini bisa kita masukkan. Nah ini sudah cukup panas, tapi nggak terlalu panas banget. Masukkan pelan-pelan. Nah ini kan kita goreng, jangan dibolak-balik dulu ya teman-teman, biarkan dia nanti kering. Baru ini setelah kering kita balik ya. Nah ini kalau sudah mulai kering kayak gini teman-teman, ini bisa kita balik pelan-pelan ya. Nah asalkan udah kering ya, jadi lebih mudah baliknya dan resiko ambiarnya ataupun hancurnya kroket yang kita siapkan ini sangat minim gitu ya. Nah ini nggak perlu terlalu lama, yang penting cukup sampai warna dari bagian kulit luarnya atau tepung panirnya dia lebih kecoklatan gitu ya, paling sekitar 3-4 menit aja udah cukup gitu ya dengan api sedang, karena bagian dalamnya semua sudah matang teman-teman ya. Nah sekali lagi, kalau teman-teman pingin punya kompor yang bagus kayak gini ya, apinya biru gitu ya, nggak gampang bikin permukaan bawahnya gosong gitu, panasnya rata, teman-teman bisa ke Qihoo Mart gitu ya. Sekali lagi di sana banyak pilihannya, banyak diskonnya, dan di bulan April ini masih ada promo Mega Bazar untuk teman-teman yang mau mengganti keramik-keramik teman di rumah gitu, atau lagi bangun rumah butuh keramik yang baru, teman-teman bisa ke Mega Bazar promo di Qihoo Mart gitu ya, karena pilihannya untuk keramik-keramik banyak banget gitu ya, dan tentunya dengan promo yang menarik bisa menghemat budget teman-teman semuanya. Nah ini warnanya sudah coklat teman-teman, bisa kita angkat. Wah, kroketnya jumbo-jumbo. Nah ini sudah matang ya teman-teman, ini bisa kita hidangkan. Oke ya, nah ini mau saya potong dulu ya, kita lihat bagian dalamnya nanti seperti apa ya. Nah ini kita lihat bareng ya teman-teman. Nah isinya kayak gini, kentangnya tebal, terus isiannya juga cukup ya seperti ini, dan ini bisa jadi pilihan untuk teman-teman yang lagi diet daging, ataupun teman-teman yang lagi mode vegetarian gitu ya, lagi bosan kali makan daging gitu ya. Nah seperti ini. Nah oke, jadi ini ya teman-teman menu kita hari ini, kroket kentang isi jamur tiram saus kacang.